Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia yang membahas segala sesuatu yang berbau sport dari dalam maupun dari luar arena. Dan tentunya kali ini kembali bersama saya Erlangga Wisnuaji, Si Paling Sport 01, dan rekan saya Juprianto Alexander, Si Paling Sport 08. 08 dan 01 duetnya ya. Yoi, kali Om ini Jupri, gitu. kali ini kita udah kedatangan tamu yang istimewa Betul. nih. Bintang kontingen Indonesia di Asian Games 2022 di Hangzhou kemarin. Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Halo. Selamat datang. Apa kabar Mas Tera? Alhamdulillah sehat. 2 emas, 2 perunggu ya Mas kemarin di Asian Games Hangzhou ya. Tapi lo sampai sekarang nyadar dong, lo jadi bintang lapangan tim Indonesia di Asian Games kemarin. Medalinya paling banyak lo. 2 emas, 2 perunggu. Perunggu, iya betul. Saya Iya. jujur aja saya nggak tahu dan jarang ngecek apa perolehan medali. Jadi setelah saya dapat, saya bingung ekspresinya tuh gimana. Om, jujur aja Om, anak nembak ini nggak bisa apa ya, nggak bisa mengekspresikan kalau menang atau kalah gitu Om. Beda sama bola Om, ngegolin dia happy gitu kan. Kalau nembak menang kalah udah nunduk gini pusing, menang apa kalah ya gitu aja. Lo tapi pas pengumuman dapat emas, masa nggak ada ekspresi Ekspresi, ya. senang gimana? Saya keluar Om, keluar lapangan. Hah? Nemenin pelatih, ya udah nyari sensasi ini aja, ya apa ngerokok atau apa itu doang. Tapi pertanyaan saya nih, kalau menurut saya nih, koreksi nih kalau saya salah nih Mas Tera ya. Menembak ini kan sebenarnya pas awal-awal Asian Games kurang diperhitungkan Iya, ya. Saya waktu itu liputan nih sebelum berangkat ke Hangzhou, Ketua Umum Perbakin Pak Joni bilangnya bahwa kayaknya nggak ada target emas yang digadang-gadang gitu. Nah, Mas Tera ini sebelum ke Asian Games, berangkat ke Asian Games, itu udah dibilangin belum sih bahwa lo ini lo ya, ada target emas nih, lo salah satu andalan kita untuk dapat emas nanti. Dibilang gitu nggak sih? Kalau dari pelatih Om ya, dari pelatih itu nggak ada. Tapi ada yang pengurus yang kenal sama saya, dia bilang gini ke saya, peluang ada di running target, khususnya kamu. Aduh pusing deh Om, jujur aja. Kadang kan nembak ini mainnya pikiran Om, pikiran tenang, nembak tenang gitu. Kalau kita mikir menang kalah ya, wah udah berantakan Om. Tapi setelah dengan beban itu gitu kan, akhirnya kan mau nggak mau kan ada beban dalam pikiran juga gitu. Itu buat saya ujian sih. Jadi latihan harus lebih keras lagi. Tapi pas pertandingannya gitu, kan udah dibilangin sama pelatihnya nih. Pokoknya emas targetnya bebannya ada di pundak lo nih, Tera nih. Kepikiran kan? Nah pas di lapangan itu gimana tuh ngatasin itunya tuh Mas Tera? Wah, itu dia. Banyak sih caranya. Jadi salah satunya harus dekat dulu sama yang di atas, sama Allah. Jujur aja ini kuncinya ya. Kedua, minta ridho sama orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, kita ke Cina gitu ya. Wah, susah berat juga Mas. Jadi nyari ketenangan juga di sana juga. Menyendiri, ya dengerin. Kalau musik, saya jarang musik yang ini Om. Apa yang ada lirik kayak gitu, instrumen. Oh, instrumen malah. Nyari ketenangan aja. Oh jadi sebelum tanding tuh dengerin Banyak musik instrumen, iya. instrumental gitu. Pagi-pagi di kamar kan, instrumen apa gitu. Berarti banyakan sendirinya ya, ngobrol sama pelatih mungkin pas dalam hal begitu bertanding mungkin ngobrol sekali sama pelatih, tapi di hari itu biasanya lebih banyak sendiri berarti. Pelatih selalu nempel, tapi dia jaga komunikasi juga, yang nggak buat saya tersinggung itu juga. Oh itu karena krusial banget itu ya. Wah krusial, dia juga ngeri-ngeri sedap juga. Pengen bahas ini cocok apa enggak ya gitu. Ngobrolnya juga harus jaga-jaga juga ya. Jaga-jaga juga. Tapi setelah tanding dinyatakan menang, baru dia lepas ngomongnya. Oh, gitu. Tadi sekarang nih libur nih, pelatnas nggak latihan atau gimana nih setelah? Recovery, libur mah nggak recovery. Itu nggak ke lapangan tembak? Ke lapangan tembak, ya. Maksudnya nggak megang senjata lagi nih kan setelah Asian Games istirahat dulu di libur gitu? Sebenarnya saya sempat kemarin tuh minggu lalu latihan pistol, pengen coba latihan pistol. Ya tetap aja susah juga sih Om. Latihan pistol itu juga kan kalau senapan tuh pakai teleskop Om ya. Pistol tuh dia pakai pisir 3 biji gini nih, tapi nggak pakai teleskop. Oh, Ya jadi iseng-iseng coba-coba doang. Tapi kalau atlet menembak nih kita kan awam ya soal menembak ya. Kalau nggak latihan libur kelamaan gitu hilang nggak sih touch-nya? Sentuhannya ya? Latihan lagi dari nol Om. Ya kan ini libur nih dari Asian Games libur nih. Iya. Terus ntar balik lagi latihan nih akhir November latihan lagi ya. Itu balikinnya gimana?
touch-nya Iya, nembak kan penguatan lagi. ulang dari nol lagi dong. Dari nol lagi. Restart itu benar-benar restart. Iya, kalau kita langsung Waduh. nembak, gerakannya gini om, laras aja. Kita ngebidik ke geraknya gini. Dia. Tapi kalau kita udah terbiasa gitu kan, rutin, ya mungkin geraknya halus, kecil. Berarti apa yang harus dilakukan begitu sudah mulai lagi nih latihan lagi? Pertama harus dilakukan apa hingga akhirnya fokusnya bisa kembali? Penguatan otot sama fisik. Oh. Oh iya, penguatan jadi- pegel kali ya megang gini pegel. Iya, kita bisa nahan nih, Hmm. 1 menit, Hmm. 30 detik istirahat, angkat lagi 1 menit, 30 lagi istirahat. Oh. Capek ya. Gitu, setengah jam diri. Tapi kita ngomongin menembak kan nih, menembak ini kan olahraga yang segmented banget ya, apa kalangan tertentu Iya, aja, betul. kurang populer gitu kan, mahal pula kan, mahal kan olahraganya? Mahal ya? Mahal. Ntar salah lagi gue. Mahal ya? mahal aja lah. Mahal ya. Karena di Padangnya mahal gitu kan. Tapi emang bener mahal kan, olahraga yang cukup gitu. mahal Tapi kan. anggapannya itu. Untuk equipment sendiri tuh kalau dari Mas Tera nih, alat-alat senapannya, pelurunya, Iya. gearnya gitu kan, itu kira-kira habis berapa sih? Semua nih sampai mesin, senjata saya. Ya pokoknya saya mau latihan nih, latihan Bisa serius sendiri, gitu. ya. Ya kan, kalau dari pribadi saya nih ya, yang saya udah pernah beli gitu kan, itu senjata Walther om, mereknya om. Walther itu Berapa tuh harganya? 52, 60 juta. 52. Dan teleskopnya ada serinya juga, Oke. itu sekitar 45-an. Buset. Ya, Oh, Terus. Jadi rumah nih. itu baru senjata ya. baru senjata. senjata jaket banyak jenisnya juga. Yang Berapa paling tuh? mahal 25 belum pajak sampai CD-nya 7 juta. Oh, itu Berarti berapa tuh? 25 tambah 7. Iya, Ya, 95 32. tambah 35 130. 130. Iya. Terus Belum sepatu nembaknya. berapa? Iya, belum sepatu nembak 6 juta lah. Ya 150 juta habis lah ya. Ada lah, iya. Itu belum pasti juara, baru alat-alatnya doang ya. Iya, iya. Belum modal peluru kita. Berapa kalau untuk saya latihan Mas Tera? Satu kaleng 500 butir itu 150.000. Terakhir saya beli ya. Satu kaleng. Sehari habis berapa kaleng? Paling 300 butir saya. Wih, ya bener olahraga mahal Mas. Mahal ya benar. Jadi rumah tuh KPR. Itu angin. Itu angin om ya. Belum api ya. Oh, beda lagi tuh. Beda Ya? lagi api kan sekali tembak 2.500 udah keluar pelurunya. 2.500 gitu Iya. ya. 5.000 gitu. Gak dihitungin begitu juga. Nah ini kalau di Asian Games Hangzhou nomor spesialisasinya Mas Tera itu adalah 10 meter running target dan 10 meter running target mix. Iya. Itu apaan tuh Mas? Mungkin banyak orang yang belum tahu juga nih. Secara garis besar, secara umum itu gimana sih? Nomor yang kayak gimana tuh? Nah, jadi saya tuh running target 10 meter running target standar, 10 meter running target mix. Nah, Nah, kalau standar yang tuh di gimana? standar nih, standar itu ada nembak slow dan fast. Targetnya? Targetnya Targetnya bergerak gitu ya? bergerak ya. Slow itu jadi targetnya tuh 2 meter om, dari sini lah 2 meter ya. Lebih lah 2 meter dikit lah ya. Ah. Itu dari kiri ke kanan, kanan kiri itu kalau yang slow 5 detik. Oh dari ujung ke ujung 5 detik. 5 detik. Heeh. Itu 30 butir. Setelah itu istirahat. 30 butir Berikutnya berikutnya baru dari sana. sama juga kiri kanan juga, tapi beda yang dibedain kecepatannya aja. Kecepatan. Fast 2,5 detik. Oh makin lama makin cepat. Nah, ya. Oh gitu. Itu gengsinya di fastnya om. Nah kalau yang mix, Yang mix. Nah random targetnya. Kadang keluarnya slow, kadang keluarnya fast. wah berarti kita harus siap-siapnya Nggak bisa gimana tuh? nebak. Tekniknya itu yang susah om. Oh berarti lo jago bener ya berarti ya? Dibilang Terbukti jago jago mah ya? enggak. Emas kan Emas jago. Jago mah gak terlatih aja lah. Asik. Gue demen nih. Itu 2 emas di 10 meter running target dan 10 meter running target mix. Iya. Tapi yang menarik nih Om Jupri ya, Apa tuh? saya baca kan, awalnya kenal menembak itu Mas Tera nih 2014, bener kan? Udah masuk pelatnas 2017. Iya. Sebenarnya dari 2015 pelatnas itu 2015 bulan Oktober. Ah, setahun latihan langsung masuk pelatnas. Iya. Awalnya Itu kenal- pelatnas PB om, bukan pelatnas dari Menpora bukan. Pelatnas PB. Atas PB. Tetap aja udah terpilih Tapi kan berarti kan. udah terpilih, udah masuk melalui hasil seleksi kan berarti itu kan. Emang awal kenalnya menembak gimana Mas? Makanya tadi saya bilang kan menembak kan segmented banget kan. Kalau nggak atletnya yang kayak yang saya tahu nih, kalau nggak TNI, Polri, ya keluarga TNI Polri. Iya betul. Termasuk salah satu itu, Mas Tera keluarga TNI Polri. Enggak,
Nggak orang ada sipil. sih keluarga yang dari tentara polisi itu nggak ada. Nah, terus kok bisa kecebur Iya, menembak berarti dan kan jago? istilahnya kan mulainya dari nol banget kan? Iya. Nggak pernah kenal menembak sebelumnya kan? Nggak pernah. Nah, itu gimana caranya ceritanya? Saya kuliah di UNJ om. Heeh. UNJ ya kan, keterima di olahraga dan basic saya ini main bola. Dari kecil tuh main bola om. Nyambung ya dari main bola ke menembak ya. Beda, ekspresinya beda dari kita hore-hore jadi pendiam gitu kan. Ya kan. Nah, jadi mahasiswa ini wajib punya cabang olahraga yang ditekuni selain mata kuliah ya. Kayak misalnya basket, ya tekunin basket gitu kan. Kalau saya bola tekunin bola gitu. Tapi saya milih kalau saya tekunin bola apa iya saya bisa jadi timnas gitu. Ya kan? Kan milihnya pasti seniornya duluan yang wakilin nama kampus lah. Minimal nama kampus lah. Saingannya berat lah kalau di Iya. bola. Kalau kita anak-anak baru paling mengutin bola om. Iya kan, botak-botak lagi kan, mengutin bola apa gitu, anak baru. ngangkatin gawang, Terus ya kan. Kayaknya kagak dah, capek banget kayaknya. Akhirnya saya pas ada kuliah senam. Di senam? semester 1 tuh ada kuliah senam om. Kayak Rifda itu. mata kuliah umum lah ya. Iya, kayak si Rifda kan senam tuh, yang salto-salto gitu om. Iya. Bisa Ya juga lu. Sempat nyoba. Harus bisa om, anak olahraga om. Oh. Setidaknya kuliah dasarnya, bukan kita ditujukan untuk jadi pesenam, bukan. Kuliahnya ada mading di situlah, pencarian bakat untuk PON 2016 Jabar. Oh ya Jabar ya. Akhirnya ada senior yang datang ngisi data hari Sabtu jam sekian datang ya katanya. Ini lu belum tahu cabornya apa? Menembak. Oh, menembak. Udah terusnya menembak pencarian bakat PON 2016. Datang hari Sabtu. Ternyata yang datang banyak om. Ada 30 orang lebih om. Peminatnya. Maba-maba itu semua. Datang, ya udahlah seleksi akhirnya. Seleksi, ada yang seleksi alam yang nggak datang, yang jarang datang, ada yang sering datang. Ketes kerajinan aja itu dulu ya. Iya, betul. Absen dulu ya. Kerajinan Kira-kira dulu. kuat bertahan berapa lama gitu ya? Iya. Tapi kan menembak buset deh orang itu kan olahraga yang tadi gue bilang segmen. Lu kok kepikir coba menembak? Iya. Itu Itu baru awal- coba dulu. Iseng aja gitu awalnya. Iseng. Sebenarnya gitu, bukan menembak doang. Saya tuh ada 2 kuliah juga. Apa tuh? cabang olahraga yang saya tekunin tadinya tuh karate atau menembak gitu kan. Walaupun saya nggak punya basic karate gitu ya, tapi kan wajib punya mahasiswa nih cabang olahraga yang tekuni. Saya coba masuk karate sekali, wah capek juga ngangkat-ngangkat matras segala macam ya. Udah males ya. Waduh. Agak males Orangnya nih males keteran. Iya, maksudnya pengen enjoy aja gitu, ya kan. Ya udah, akhirnya ikut menembak, tekuni lah akhirnya. Saya Kepilih tuh. kepilih. Nah, ketemu lah pelatih saya itu. Pak Mas Ruri. Rory ya. Oh. Saya seminggu latihan 2 kali, disuruhnya 5 kali seminggu. Akhirnya jadinya 5 kali seminggu. Tetap saya 2 kali seminggu. Nah, kan kuliah Ngelawan. waktu itu Oh, kan. kuliah sambil. Iya. Jam segini dari pagi sampai siang kuliah, sore sampai maghrib latihan. Tapi kan terhitungnya sedikit kalau latihan nembak gitu. Minimal dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kalau pengen bisa ya. Latihannya. Iya. Tapi kan gini pertanyaan gue, Mas Tera, dari bola, olahraga permainan gitu kan, menembak kan yang benar-benar lo diem, fokus, konsentrasi, nembak gitu kan. Iya, penyelesaian. Nah itu penyesuaiannya gimana? Lo awalnya emang suka atau agak kesulitan dulu awalnya pas pertama nyoba nih? Pertama nyoba. Yang saya inget dulu ya, kan kita mau belajar ya, nembak disuruh duduk kok. Nembak megang laras nih ya. Lu sering nembak kata si guru saya itu kan. Kagak, lu itu nembak lu bagus. Nggak tahu gua nembak kayak begini. Disuruhnya begini kan. Ya udah begitu saya bilang. Ya udah akhirnya pelatih saya sering latihan jam segini, hari ini latihan gitu. Maksa saya latihan gitu. Jadi dari awal walaupun belum punya basic apa-apa, dibilangnya udah bagus posisinya. Tadinya sih ini apaan sih pelatih ini suruh-suruh Malah jadi latihan. kayak keganggu ya, kok jadi serius banget gitu kali ya. Bapak saya minta lulus cepet. Ya kan? Agak berlawanan ya. Berlawanan banget om, jujur aja. Sampai akhirnya keceblos tuh ya, menembak sampai sekarang tuh ya. Nah mulai seriusnya pas dipilihnya itu om. Oh masuk dalam tim PB itu. Untuk waktu itu kejuaraan kejurnas saya nggak ikut. Itu lucu juga sih kejurnas. Kenapa lagi nih? Kenapa lagi? Kejurnas tuh saya ikut om tanding ya, daftarin sama saya. Kan sebelum tanding itu ada nembak PT. PT itu Percobaan pertandingan. Nah, saya ikut lah. Kan saya pulang pergi om, Senayan Bekasi.
Lumayan tuh ya. Iya, setelah itu, nah besok paginya saya begadang om. Dah. Iya kan? Masih ini Masih namanya. baru om. Oh. Iya kan? Sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Nggak sering-sering, nggak sekali pernah. Kan. Nah akhirnya saya tidur. Jam 9 saya bangun. Waduh, ini alasan apa nih saya yang buat nih ya untuk nggak datang pertandingan lagi ya kan ya. Wah parah, untung emas lu Asian Games sekarang. Nah, ada gitu. Saya WA lah orang-orang sana. Kalau ditanyain bilang aja saya nggak enak badan. Tadi pagi ngelap mobil, bapak saya ngelap mobil bapak saya. Jelek amat Iya. alasannya. Digigit kelabang kaki. Beneran. Padahal Pak, kayaknya bukan kelabang. Kalajengking saya bilang. Dari sekian Kelabang banyak tapi yang alasan digigit. ya. Itu aja lah alasannya, udah lah saya keting. Akhirnya disampailah sama semuanya. Si Tera nggak tanding katanya. Wah, pokoknya dimarahin lah. Saya nggak nongol lah setelah tanding tuh seminggu saya nggak nongol loh ke lapangan. Karena udah nggak enak juga perasaannya. enak. Terus? Nah, terus akhirnya saya berani diri lah ke lapangan. Ada senior saya satu tuh namanya Ijam 2011. 2007 dan ini. Wah, ngomong kasar. Lu masih berani latihan sini lu. Pusing aja. Waduh, diam aja. Masih, udah lu gak usah sisi lagi katanya. Akhirnya dia yang tenangin lah dia. Udah kak, gak apa-apa kata dia. Udah latihan. Besok-besok jangan begini. Lu tanding kecuali latihan boleh lu nggak datang. Ya. Lah ini pertandingan lu nggak datang, alasan begitu kurang ajar. Berarti itu udah tes mental ya. Tes mental. Tapi itu saya belum mikirin om sebenarnya bodoh amat. Belum mau seriusin gitu ya. Iya. Nah berarti titik akhirnya Tera memutuskan bahwa iya ini adalah jalan hidup gue nih, gue mau seriusin di menembak tuh apaan? Setelah Setelah 17 diomelin. itu merasa gak enak, latihan lebih rajin lagi om. Oh. Yang tadi seminggu 2 kali, 4 kali. Enggak, tapi kan kadang-kadang ada yang kayak gitu abis diomelin makin males ada kan. Nah, Nanti itu yang untungnya dia ini nggak. Iya, benar. merasa gak enak aja. Iya. Berarti senior lu Ijam itu termasuk yang paling berjasa ya dalam karir menembaknya Tera ya? Kalau berjasa sih nggak teringat aja om. Parah sekarang. Woi, Om Ijam nih kalau denger dia nggak berjasa. Teringat terus itu. Teringat aja. Teringat terus ya. Oh gitu. Iya, tapi ada jasanya karena kadang dia ngasih motivasi juga. Oh, masih Sampai sering sekarang pun masih juga. sering ngobrol juga ya. Kalau latihan itu kan latihan kalau lihat menembak ya pelatihnya tentara, Iya. lingkungannya tentara, ya namanya menembak ya senjata gitu. Itu Pak Mas Ruri pelatihnya Mas Tera gimana? Kan kita bayangkan latihan sama tentara kejam nih pasti Iya. disiplin gitu. Gitu nggak? Dia disiplin nomor 1 sih mas kalau nembak itu. Karena Yang paling lo inget apa sih yang aduh nih pelatih gue galak banget, ada nggak? jujur saya ini atlet yang susah bangun pagi jujur aja. Tapi kalau tanding saya nomor 1 di lapangan paling awal. Kalau tanding ya, kalau main di Cina, saya orang pertama yang di lapangan. Bangun pagi jam 3 deh, ya kan sholat segala macam. Saya paling pertama, tapi kalau latihan datang jam 10 yang seharusnya jam 8 di lapangan jam 10 jam 11. Gak diomelin tuh. Diomelin. Agak ajaib ya. Iya, agak aneh nih. Dan pelatih Korea pun dia kenal saya baru sering marah. Ya, terus saya akhirnya saya dipanggil PB, saya bilang ya bukan saya terlambat tuh bukan kali ini aja. Dari dulu pun saya juga terlambat gitu. Tapi tujuan saya sampai di lapangan mungkin saya lebih kualitas dari yang lain latihannya. Oh, diimbanginya Maksudnya dengan bukannya- porsi latihannya iya. lebih gitu ya. Oh, agak unik sih kok kalau gue jadi Iya. pelatihnya juga gue melin lu Mas. Iya sih. Sejujurnya kalau saya punya atlet nanti digituin juga nggak mau Masih juga. nggak enak ya. Pasti tinggal aja Tera ngapain gitu kan. Tapi kan saya pengen dalam datang keadaan tenang om. Oh, itu maksudnya udah dalam situasi kondisi batinnya udah siap siap untuk gitu. latihan gitu ya. Iya. Oh, jadi mencari itunya harus telat dulu ya. Bukan harus kadang bangun pagi nih sholat tidur aja masang alarm 6:30 bablas juga. Iya, iya. Nah, untung pelatihnya kenal Tera ya, kenal gimana karakternya. Karakternya ya benar. Iya, untung emas loh. Kalau gagal, lain Untung ada ceritanya untung nih. sih, coba nggak ada untung gitu. Masih ada untungnya. Kalau di pengalaman di Hangzhou apalagi yang unik-unik yang mungkin orang nggak tahu gitu kemarin Tera? Pengalaman yang unik. Pas pertandingan jujur, kayak saya apa? ini kan apa ya? Ini kan pengalaman kedua Tera kan? Iya, kedua Iya. dia Asian Nah, Games ya. kemarin di Menembak Palembang. apa di luar nembak nih? Di Terserah Hangzhou. deh, terserah. Lu Di mau luar cerita apa? Hangzhou lah. Saya kan sekamar sama pelatih saya, sama tim lah ya kan. Di Atlet Village di Hangzhou. Atlet Village. Saya punya korek 2 om.
Korek kan diambilin terus tuh, nggak boleh masuk kan? Dia. Iya, ketat. Namanya kita kan nembak butuh tenang ya. Aduh pusing gimana ini ya. Akhirnya ya kita Ngakalinnya gimana? ngakalinnya ternyata yang panitia situ Ngerokok juga. ngerokok juga. Kok dia bisa lolos? Ya kan? I'm official apa panitia bahasa Inggris gitu. Ya official lah. Ya, official lah ya. Iya, saya panitia. Oke, bagi korek buat saya. Kata dia, oh ya udah ngerokok. Korek saya diambil terus. Pulang minta lagi sama dia. Sebenarnya ada taktiknya, kita nggak ketemu sih di Hangzhou. Apa taktiknya tuh? Jadi masukin di celana nih, diperiksa kan. Suruh keluarin apa itu? Ada 2 barang. Jadi gue keluarin yang bukan korek. Ini, oh ya udah masuk koreknya aman. Itu Pemain lama caranya. berarti. Pemain lama. Iya, kalau saya kan nggak mikirin itu, mikirin buat tanding. Masa lebih bikin korek kan? Iya. Tapi kan kalau nggak ngerokok Iya, nggak ini, fokus, iya. pikirannya nggak Mengganggu, fokus. ya. Tapi jangan ditiru yang rokoknya. Jangan gitu. Berhentilah ngerokok. Untuk saya ini berhenti. Iya. Kalau Kalau nggak di- nggak boleh di sini nggak boleh ngerokok. Kalau ngerokok diomelin di sini. Tapi katanya pas kemarin sempat baca-baca sempat ini juga kok katanya nangis juga kan pas momen yang kedua tuh kalau nggak salah dapat emas yang kedua Momen tuh. yang pertama tuh sebenarnya saya nangis terharu mas. Ada tim saya kan dapat perunggu ya kan. Nah ada tim saya tuh mungkin ya kalau kayak gini mah nggak, tapi kalau nangis mukanya lucu banget. Siapa Saya yang udah mana? terharu ya, udah terharu, tapi ngeliat dia, cik mukanya kayak gitu lagi. Jadi gak nangis, pengen ketawa ngeliat dia. Ya gitu Pak Basuki datang kan, Babas. pengen terlihat terharu juga. pengen Dia nangsnya begitu. Aduh lucu banget dong kan. Gitu. Namanya Julio dia. Jadi akhirnya malah nggak jadi keluar gitu ya. Iya, ya jadi biasa aja. Tapi enggak nih, Tera. Tapi lu pas dapat emas itu lu gimana sih? Kan tadi dibebanin di pundaknya Tera emas. Tapi lu tuh nyangka gak sih? Gue dapet emas, dapet 2 lagi emasnya. Lu nyangka gak sih? Kalau yang pertama itu super deg-degan, emas pertama itu. Hmm? Ya Kenapa? kan? Karena ya pressure-nya sih mas. Eventnya juga kan multi event ini kan besar juga Asian Games. Asia ya. Yang biasa kita latihan megang pelatuk begini, pas tanding megang pelatuk begini. Goyang-goyang ya. Goyang-goyang bener. Tapi alhamdulillah Laras ini gerakannya halus. Mungkin karena goyang-goyang jadi bagus tek gitu. Enggak juga. Enggak juga. Berkat doa sih. Berkat doa ya betul. Kalau emas yang kedua udah lebih santai, Lebih lepas mainnya. lebih lepas. Tapi tetap juga getar juga. Tapi nggak nyangka juga saya bisa juara 1. Tapi sesuai latihan lah. Tapi itu lebih bagus dibandingkan latihan atau Turun malah? turun beberapa poin dong. Oh. Tapi ini kan kalau gue ngeliat ini nih, contekan gue nih, Mas Tera nih. Prestasinya Mas Tera nih di nomor 10 meter running target dan running target mix. SEA Games Vietnam, emas. Iya. Kamboja nggak dipertandingin. Juara Asian Championship 2021, Jakarta itu ya. Iya. Sama di kejuaraan dunia di Prancis urutan 4 dan 5. Mestinya kan kalau di atas kertas itu, ya ini lu nomor 4 dan 5 lu di kejuaraan dunia. ya. Mestinya Asia kan emang, mestinya lu udah diprediksi sebenarnya kan? Atau enggak? Kalau dibilang prediksi sih nggak tahu sih siapa yang prediksiin. Iya nggak tahu kalau Enggak, prediksi bisa. gue kejar terus ya pertanyaannya. Lu sebelum tampil di Asian Games, lu kan peringkat 45 kejuaraan dunia. Iya. Masa lu nggak pede? Ini kejuaraan dunia aja gue nomor 4. Empat, ya. Asia mah bisa nih gue. Ya nggak Sekarang 1, 2, 3-nya siapa nih kejuaraan dunia gue tanya waktu di Prancis? Ukraine. Ukraine, bukan atau- Asia. Ukraine. Mungkin dia latihan ambil perang kali Ukraine. Mungkin. Nomor 2-nya. Rusia itu mungkin nggak tahu dah. Nomor 2-nya. Dua Swiss kalau nggak salah. Apa Oh, Poland Eropa ya? juga. Lupa. Bukan Asia juga. Nomor Iya. 3-nya siapa? Poland kayaknya. Ya, iya. Eropa semua ya. Bukan Asia semua, mestinya di atas kertas kan nih bisa emas. Tetap ngakunya nggak nyangka, nggak ditarget. Yang nargetin itu siapa sih nggak tahu. Tapi saya dari sendiri punya target juga. Ya target saya juara, tapi saya nggak mikirin. Yang saya pikirkan caranya untuk jadi juara itu doang. Oh. Gimana cara latihan yang Iya, itu. Ya berarti sebenarnya intinya emasnya Mas Tera di Asian Games ini bukan kejutan kan? Emang prestasinya udah kelihatan gitu sebenarnya progresnya kalau kita ada mau. gitu ya. Heeh. Iya. Bener nggak? Bener mungkin. Ya bener. Tapi setelah dapat emas ini nanti kan latihan lagi November. Berarti akan dikurangi, telatnya akan dikurangi. Ngerubah kebiasaan jelek. Iya Kalau dong. telat jangan mungkin ya dong. seminggu sekali telat nggak apa-apa lah. Sampai telat. Tapi kebiasaan jelek dikurangin lah itu Iya aja. lah. Iya karena Buat kan contoh udah lah, di ini junior. bebannya udah makin tinggi nih karena Iya. Iya loh. Ini sekarang dulu mungkin Mas Tera kurang disorot nih. Iya. Sekarang udah sering tampil, orang udah tahu 2 emas, 2 perunggu.
Kepleset dikit. mencetak rekor bahaya emas lu. di menembak kan? Iya. Udah dihubungin mau diarak keliling. Belum ya? Enggak, itu Enggak ya? mah Itu mah beda. cabang lain ya. Nggak berharap juga sih. Gak berharap ya? Juga. Tapi kan gak kalah keren loh menembak ini sejak Asian Games pertama kali di tahun Pertandingan, 51 iya. di New Delhi. Ini Indonesia baru pertama kali dapat emas kan? Langsung dua Dan lagi. langsung 2 lagi. Oleh satu orang lagi. Iya. Lu diarak mestinya lu, Mas. Ya Dibikinin patung ya. ngomong sama yang sana. Oh, di sana tuh. Saya nggak terlalu berharap. Salah Biasa cabur aja sih, lu salah cabur sih lu. lah. Kalau cabur menembak ada yang individu, bola individu main langsung. Ada Siap tim bersaing, semua. siap bersaing ya. Gak apa-apa, gak penting diaraknya, yang penting medali Medali. emasnya. Yang penting kan medali. Medali ya. Itu Kali udah berapa pencapaian tertinggi lah. Kali berapa ya? Waduh, Ya deh. sebutin Mas Tera sendiri deh. Enggak. Perkiraan bonus berapa tuh 2 emas 2 Kiraan. Perkiraan. Belum rumah kan mau dia sama Pak iya, Bas dapat dibilang juga mau dia rumah dari rumah dapat PPR 2 ya? lu. Dapat 2 emang. Lah, kan masih 2. Iya, Mas 2. Gak mau. Sini 1 buat gua. Yang penting udah ada tanahnya. Emang. Saya jarang buka berita. Ini nih saya kasih tahu Iya, dia. kasih tahu aja ya. Katanya Biar Pak saya catat Bas, nih. katanya Pak Bas ya. Peraih emas itu dapat rumah juga ya. Rumah. Tapi harus ada tanahnya. Udah ada tanahnya dulu. Iya. Bangunannya Tinggal doang. bangun. Iya. Terus 1 emas berapa? 1,5 M. Ya? Perkiraan 1,5 M. Perunggunya ya berapa ratus juta Ya lah. ratus jutaan juta pasti. Wih, mantep tuh. Buat apaan tuh, Mas? Belum tahu, Belum kepikiran ya. belum kepikiran. Tapi ada kemungkinan buat beli alat mandiri pasti? Enggak. Ada. Emang gak disediain sama Perbakin? Ya itu kan di lapangan tembak. Mau bikin di rumah Maksudnya lah gitu punya ya. shooting home sendiri gitu. Wih, Ya cukup Tapi lah kan itu. nggak tahu dah itu prosedurnya gimana, apa harus punya surat izin atau apa kan nggak tahu juga. Perkiraannya berapa kalau mau bikin? Buat latihan di rumah gitu. Jarak 10 meter ya kan, ya paling 15 meter lah ya kan. Ya lebar. Ya udah habis kalau rumah gue itu. Udah terus gue tidur di mana? Rumah juga belum punya kan. Gitu ya. Tapi perkiraan untuk beli alat dan lain-lain kelengkapannya kayaknya lumayan juga sih ya pengeluarannya itu ya. Untuk Iya. bisa. Ya kalau 3 M mah kecil lah. Iya. Potong Besar dikit. juga, alatnya juga mahal om. Tapi kalau misalnya latihan menembak gitu Mas Era, kan lu dari Bekasi ke apa? Senayan. Ya. Itu ditinggal di lapangan tembak atau lu bawa-bawa sih punya sendiri? Apa ya senjatanya? Hmm. Ada gudang armori sendiri. Oh, nggak dibawa-bawa. Nggak boleh. Kirain dibawa-bawa ke mobil gitu tuh lagi Nggak di stop boleh. polisi. Wah, bawa senjata. Kalau Pernah sekarang ada nggak setnya pengalaman ada di kayak gitu? rumah. Ada di rumah. Karena kan pulang dari Cina kemarin. Alat-alatnya dibawa sendiri. Masing-masing sendiri. Udah saya pulang sendiri lah. Kan nyampe malam. Gudang dikunci. Jadi udahlah, bawa pulang aja dulu. Ya Kalau pernah ada. ditanyain sama orang, ya ini sih pengen bawa balik gitu aja sih. Tapi pernah ada pengalaman apa kalau bisa di stop polisi gitu ya? Bawa senapan. Gua atlet nih, ada nggak pengalaman gitu? Nggak tahu juga kalau yang lain. Kalau saya sih Lu? belum pernah. Belum pernah. Atau Tapi bawa kalau peluru peluru gitu. kan, ya kan peluru angin doang, kalengan, bukan yang tempel di pinggang gitu, bukan. Senapan bisa juga digituin loh. Tapi naik mobil. Nggak bisa lah. Aneh banget. Naik kuda biar serem. Gedean tuh. Siapa lagi nih mau Tapi kita apa yang omongin nih? berubah nih sekarang dengan kan sekarang namanya udah makin dikenal. Dari Tera sendiri apa yang berbeda dibandingkan Tera yang sebelum dapat Asian Games, Mas Asian Games? Lebih banyak di rumah Om, yang membedakan. Jadi, Kok malah lebih banyak di rumah jadinya? ya karena kan dikasih libur. Heeh. Ya banyak di rumah berarti kan. Lagi libur. Iya. Tapi lo ngerasain nggak ada buat lo dengan status sekarang nih meraih emas gitu, pressure gitu. Wah, gue sekarang udah dilihat orang nih. Gue harus bisa. Sekarang kan mempertahankan kan lebih susah daripada merebut tuh. Iya. Kayak seperti tadi gue bilang, orang sekarang udah tahu nih Muhammad Sejahtera si peraih 2 emas 2 perunggu di Asian Games. Itu jadi pressure buat Tera atau malah jadi motivasi tambahan ya, atau iya. gimana? Kalau dari lingkungan saya di rumah, kalau saya sendiri saya agak canggung Om. Kenapa canggung? Karena makin dikenal di kompleknya ya. Iya. Di terakhir, woi Kayak Tera, Pak Tera. RW ditelepon kan sama Pak Camat, dimarahin, kok nggak ngelaporin ada warganya yang berprestasi kan. Iya. Serius. Iya. Sama Pak Camat. Iya kan, akhirnya dia nelpon lah sama bapak saya kan. Iya, itu anak saya betul katanya.
Tapi KTP-nya Jakarta bukan Bekasi. Iya. Oh gitu ya. Oh yaudah ya. Kami ditelepon lagi. Ada kan ke Jabar. Daerahnya Bekasi Jabar. Tapi lingkungan lo masih tinggal sama orang tua di Iya, Bekasi. masih mertua aja. Mertua. Tapi di lingkungan tempat tinggal Tera itu orang pada tahu nih setelah Tahu. sekarang ini, wah itu dia Prahim masih tahu gitu. Apalagi depan rumah saya kan pos. Oh, banyak bapak kan di sana. Ya kadang saya juga suka ngumpul gitu. Apa dimintain tolong Mas Tera bikin dong sesi latihan seminggu sekali gitu. Enggak. Suruh nyumbang malah. Ya, seru ya. Beliin net volley dong. Kemarin saya beliin bola volley lah. Maksudnya Ya 3M bisa dapat berapa truk lah tuh bola voli. Ya pasti nanti rumahnya bakal sering diketok. Mas Tera. Kita sumbangan. Semua. Tapi sebelumnya udah tahu kan kalau Tahu. Tera itu atlet kan. SEA Games, kalau SEA Games masih biasa lah kemarin kan. Tetangga masih ini, cuman ngucap. Ini karena eventnya aja ASEAN Games tersorot aja jadinya lebih wah gitu. Tapi buat nanti kan akan ada Olimpiade juga Paris 2024. Itu Mas Tera tanding atau enggak? Katanya kan nomornya spesialisasi Mas Tera nggak dipertandingkan tuh 10 meter. Tandingin gitu. Ada kemungkinan buat bisa gitu bertanding? Kalau sekarang udah ketok palu udah nggak ada. Jadi udah dinyatakan yang nomor apa aja yang tandingin running target nggak ada. Berarti udah nggak ada chance sama sekali ya. Mungkin persiapan SEA Games Thailand. Mudah-mudahan Olimpik berikutnya setelah Paris ada LA ya? LA ya Amerika. Justru Amerika dulu ada tuh Com. Di Athena 2004 itu ada atletnya. Oh nomornya Mas Tera itu terakhir di Athena 2004. Nah, dan masih ada Amerika tanding. Oh mereka punya atlet. Ada kemungkinan karena mereka punya atlet yang bisa di sana Dipertandingkan. pertandingkan ya tergantung juga sih ya. Mungkin setelah itu atletnya pensiun Olimpik yang target dihapus gitu. Gak kans buat Amerika mungkin. Tadi kan PON ada nih. PON dipertandingkan nggak? Menembak. Aceh. Nanti Aceh ada. Insya Allah ada. Mas Tera turun berarti ya? Main di DKI saya. Oh, DKI. Lah KTP Jabar. Enggak KTP Oh DKI. KTP DKI domisilinya Jabar. Iya. Diomelin Pak Camat ya lo. Ya kan Bela saya DKI Pak Camat. Nggak salah juga ya. Iya. Tinggal doang di sini. Tapi gue keinget ke liputan ke Pelatnas menembak tuh ya. Sebenarnya ini pengalaman kemarin sebelum berangkat ke Asian Games sih Mas Tera. Kita nggak ketemu ya, tempat latihannya luas kan tuh. Itu saya Pak Joni bilang targetnya kayak nggak bakal dapet emas gitu. Pak Joni bilangnya pada saat itu. Terus saya ngeliat latihannya, pelatihnya kan dari Korea kan, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bicara mulu gitu. Ini kok kayak nggak serius sih menembak latihannya nih. Tapi emang begitu ya suasana di Pelatnas Ya mungkin menembak lagi gitu. momen lagi liputan jadi suasananya ya Lebih cair dia ya. santai. latihannya nggak difokusin dulu. Oh ini ada media nih, jadi santai dulu. Tapi Emang hari-hari pelatih Korea itu emang ngomongnya gitu emang. Ngomongnya ngaco. Ngaco emang. Ini atlet, saya nggak tahu atletnya siapa ya. Jadi dengan bahasa Indonesia terbata-bata gitu. Malas, ini malas latihan. Gitu. Ini kenapa pelatihnya ngata-ngatain atletnya malas ya? Tapi emang kalau Korea disiplin nomor satu. Disiplin Om. ya? Iya. Ya itulah saya dimarahin terus telat. Diaduin sampai ke Pak Jody tahu. Dimarahin lagi saya. Tapi begitu Mas Tera kemarin dapat emas ngomongnya apa pelatih Koreanya? Selamat ya. Tetap selamat ya. Walaupun kesel kali telat mulu. Gitu doang. dari Pak Joni udah dapet apa? Bonus apa dari Pak Joni? Pak Joni sampai sekarang tapi yang saya sih merasa dikasih bonus terus sama dia Mas. Kenapa tuh? Karena saya dikasih pelatih yang terbaik ya kan. Lapangan terbaik juga, mesin terbaik, senjata paling bagus juga. Peluru paling kualitas yang bagus, yang nggak dipencet penyok. Ada loh peluru dipencet penyok. Kan kalau kita nembak kadang kalau pelurunya penyok kemana-mana. Peluru buatan Cipacing kali itu penyok. Mungkin. Oh bisa begitu Oh, ya? dikasih kualitas lah kalau sama Pak Joni. Berarti dukungan dari Perbakin udah oke lah ya. Oke banget. Berarti Nah kalau itulah bonusnya. Karena sempat tesnya juga ya? Tesnya di Keluar ya? Korea. Korea kan? Kenapa tesnya di Korea itu salah satunya mesin rusak. Udah kita perbaiki. Heeh. Mesin targetnya ya. Bisa jalan tapi nggak ke-record hasil tembakannya. lah. Jadi nggak bisa evaluasi kan. Oh. Jadi udah nembak aja gitu ya? Iya, hamin sebulan kita harus punya strategi. Jadi ya udahlah tesnya diajuin, Pak Joni setuju, berangkat Korea. Itu semua atlet yang bertanding di Asian Games berangkat semua? Enggak, running target doang. Orang yang Karena target mesinnya doang. running target doang yang rusak ya. Berarti kalau pertanyaannya
di karir menembaknya Tera nih dari tahun 2015 ya berarti ya? 15. Sampai sekarang ya, orang yang paling berjasa siapa nih Tera? Yang membentuk Tera sekarang nih? Tera yang suka telat, walaupun akhirnya Itu pelatih saya Mas Suri. Mas Ruri ya. Mas Suri. kenapa dia? Saya nempel sama dia nempel saya terus. Paling ngerti tuh ya, luar dalam ya Walaupun Pak kadang Masuri ya? banyak cacian dari mana lah omongannya nggak bener om. Kan kalau PB kan banyak wah gue paling hebat nih kayak gitulah. Pak Masuri selalu nge-backup Tera ya? Backup. Berarti proteksinya siang malam tuh. Iyalah. Buat Tera ya. Iya. Terus tapi tadi kan Tera asalnya UNJ ya kuliahnya? UNJ. Masih kuliah sekarang? Masih. Jawabnya agak Saya lama. melanjutkan Jawabnya kuliah agak saya. lama. Jawabnya agak lama. Aduh, masih. Agak mikir dikit. Masih. Saya Emang masih kuliah tahun berapa sih Tera? 2014. 2014, sekarang tahun berapa? Sekarang Sekarang tahun berapa nih? 2023. 23 Berarti udah 9 tahun. 9 tahun. Ya nggak S2 apa-apa. kuliahnya. Kalau saya profesinya begini om. Nah, Walaupun saya kuliah 9 tahun, mungkin itu saya bisa sampai sekarang kayak gini. Karena ada latihan-latihan. Nah, ya, karena saya dispensasi lah ya. kuliah 9 tahun, saya bisa sampai Tapi sekarang. dapat dispensasi dari UNJ kan? Dapat lah ya. Dapat. Tapi kan kalau dosen UNJ kan bilangnya gitu pasti. Gimana? Selamat ya menang Pak, bisa nggak nilai segini? Emang juara lu doang, paling gitu. di sini banyak juara-juara gitu ya. Iya, udah pernah menang Olimpik segala macem. Aduh, Emang jurusan apa sih Tera? olahraga saya. Jurusannya apa? Pelatihan, program studi kepelatihan. Kalau kepelatihan itu ada kepelatihan cabur tertentu nggak sih? Tertentu ya, ya. Pelatihan ada. Apa Tera ngambil jurusan subnya apa? Kan kepelatihan jurusannya. Pelatihan ya itu kan cabangnya apa? itunya, generalnya. Ini cabangnya menembak. Oh, kepelatihan khusus tuh- kepelatihan menembak. Iya, Banyak itu mahasiswanya. banyak om. Berapa berapa? banyak ya? Maksudnya gimana? Jumlah Jadi Maksudnya program jurusan studi saya itu kepelatihan om. Ah. Ya, belajarnya mungkin mata kuliahnya ya pengantar ilmu Ya, kepelatihan. tapi kan ada jurusannya yang Iya. menembak. Nah itu kuliah pilihan kalau menembak. Nah, yang maksud saya yang 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 kuliah pilihan. ngambil kuliah pilihan kepelatihan menembak emang banyak. Iya, nggak banyak sedikit om. Ada berapa orang? Ya paling 6 atau 5 lah paling. Sedikit lah gitu ya. dikit Itu banget. juga dia ngisi nilainya sendiri. Kok gitu? Karena kan dosen nggak ada yang menembak. Menembak di uji itu angkatan saya doang om. Oh gitu, biasanya. Dan gimana? dosennya bukan dari Nilainya atlet menembak. gimana? Bukan, malah dosen mata kuliah menembak ini dari dosen basket. Enggak. Nyambung. Dia hobi nembak aja. Nyambung. Oh. Entah hobi entah pernah nembak gitu. Diterima. Ya. Mau ngapain? Mau ngapain? Udah lu aja ngisi gitu. Ada 100 aja deh udah. Jadi target lulus kapan Tera nih kalau ngomongin studi nih? Target lulus insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Kalau nilainya semua pada bagus. Kalau diulang lagi semester ini nambah lagi semester ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal atlet menembak nih sebenarnya ada rentang usianya nggak sih? Ada Oh ada ya. ada super youth, ada youth, junior, senior, ada 4. Nah kalau kayak Mas Tera nih kan udah dari 2015 tadi. Perkiraannya apakah yang di atas 30 tahun itu masih bisa bagus menembak? Karena kan itu terkait juga soal mata dan lain-lain gitu kan. Kalau nembak tuh semakin umur bertambah, semakin tajam nembaknya. Oh, berarti ada harapan gue. Mau masuk. Iya. Kalau kan baru Om. Kalau saya kan dari umur 18 ya kan sampai sekarang ya rutin gitu nembaknya. Semakin umur bertambah semakin ngerti nembaknya. Oh, kalau dari saya mah udah telat ada angus deh. iya. Angus. Itu kalaupun misalnya dalam kondisi mata kita minus itu nggak ngaruh. Pengaruh Kalau nggak sih? buat orang baru ngaruh. Tapi kalau saya kan dari nggak minus nih, tiba-tiba minus. Ya kita tinggal nyeting kacamatanya aja. Beli khusus kacamata nembak. Oke. Adjustmentnya dilakukan lah ya kalau Jadi kan kita udah ngerti nembak nih. Cuman paling beli kacamata nembak gitu doang. Emang ada kacamata khusus nembak? Ada cuma satu lubang ini doang. Oh yang kayak satu sebelah aja Iya, gitu satunya ya? buat nutup ininya, satu buat nih. Kayak tukang jam kali ya? Ah, tukang jam. Tukang jam kan pakai gitu ya? Iya pakai yang itu yang buat Oh ini. iya buat Iya, iya. iya. Tapi enggak lah, cuma kan dia bisa di zoom out ini enggak. Kayak kacamata gini kacanya. Oh, Tapi itu sebelah. satu. Iya. Kayak bajak laut. Jack Sparrow. Gue mumpung inget nih tanya. Iya, apa tuh? Menembak tuh kan nomornya banyak ya. Di Asian Games saja atlet kita ditampil di 21 nomor kalau nggak salah ya. Kan dari sekian banyak nomor tuh, kenapa Mas Tera milihnya 10 meter running target?
Nah, kenapa Apa tuh? tuh? Itu pencarian bakat PON 2016, cuman langsung di areanya running target. Kalau mungkin saya pas datang di area pistol, mungkin saya tekunin di pistol. Oh, jadi emang pilihannya pada saat itu doang. Itu doang. Dan lo pada saat itu nggak tahu tuh 10 meter running target kayak gimana, nggak Gak tahu. tahu. Gak tahu. Jujur aja. Ini gimana cara latihannya, ngebidik kayak gimana. Nah, itu dia yang Nah, yang awal-awal latihan tuh berarti apa? Yang maksudnya belum kan Diajarinnya apaan? Kan bener-bener dari running nol. target tuh. masukin diajarinnya. Kalau kamu nenteng senjata, laras nggak boleh ke orang, ya kan. Paling ke tembok, ke atas atau ke bawah, ya kan. Cara megangnya begini, penguatan otot, posisi kakinya begini, tangannya begini, aduh, susah lah. Oh. Susah gampang. Berarti baru spesifik itu pas akhirnya setelah lulus seleksi, kemudian ini si Tera nih cocoknya di sini gitu. Enggak kan emang Langsung nomornya running target. emang nomor yang dibuka yang lowong 10 meter running Iya. target itu doang kan. Karena lowong aja. Emang nggak ada yang minat tuh gimana sih tuh kok? Itu doang dari sekian banyak Kayaknya nomor. sih nggak ada yang minat. Nggak ada yang Satu, kan banyak penembak rifle pistol tuh kan target dia mau. Target yang nggak gerak gitu kan. Dia mikir gini, mungkin ya target dia aja susah, gimana target gerak gitu dong. Tapi gini nih, pertanyaan lagi nih, menembak nih kan kita nggak ngerti menembak ya, Om Jupri ya. Nih, kalau atlet menembak kan rata-rata TNI, Polri, ya TNI lah. Karena kan mereka sehari-hari emang latihan Ada nembak latihannya, kerjaannya kan. Itu kan lu saingannya sama mereka. Sementara Mas Tera awal-awal megang senjatanya baru sekali Baru, itu iya, kan iya. pada saat dibuka lowongan itu. Iya. Kok bisa ngalahin TNI Polri yang sehari-hari megang senjata? Hebat juga lu. Kalau sebenarnya ya kita sama-sama manusia sih. Kalau menembak ya ketika kita latihan bareng ya sama semua gitu kemampuannya Om. Tapi kan Mas Tera ya baru mungkin sekali Baru pegang dari baru nol. pegang. Ya. kalau di lapangan itu buat olahraga Om. Mungkin kalau di kantor buat militer, buat perang. Oh, jadi Latihannya mungkin dari lari tiba-tiba dia tiarap. Kalau Nah. nembak saya kan nggak ada begitu. Jadi kita latihan bareng semua dari nol. oh gitu. Oh, berarti nggak ada satu orang yang misalnya lebih unggul karena memang sudah lebih lama pegang Iya. pegang Belum senjata tentu gitu. juga. Oh, tapi pas seleksi seleksinya lawan tentara-tentara, Mas Tera. Iya. Ya hebat lah. Iya makanya. Kayak yang perempuan kan dapat perunggu tuh. Salah satunya Koat. Oh itu kuat satu. Yang namanya Feni Bahtiar. Berarti ini udah talenta. Iya, berarti lu Talenta. talenta ya. Ya nggak tahu juga. Om yang bilang. Kok jadi gue Saya belum bisa mengakui juga sih. Ya karena kan mulainya dari pas kuliah, maksudnya bukan harusnya idealnya kalau buat atlet menembak Iya. harusnya mulainya umur berapa sebenarnya? Kan dari atlet Asian Games yang paling muda ada kelas 2 SMP kan? Iya. Iya. Nah, Kalau itu atlet menembak kelas 2 SMP, kira-kira latihannya dari umur berapa itu? nggak tahu. Nggak mungkin ya tiba-tiba kelas 2 SMP lu ikut Asian Games gitu. Nah, iya. Nggak mungkin. Nah, Maksudnya iya. kan dari SD. Nah, sekarang gini pertanyaannya nih. Iya. Gue ngerti maksud lo. Iya kan? Idealnya nih ya, kan Mas Tera udah menekuni menembak dong, udah prestasi kan. Idealnya latihan menembak itu sampai bisa berprestasi dunia, itu latihannya dari umur berapa sih? Idealnya nih. Kalau Mas Tera Kelas- kan nggak ideal nih. Iya betul, nggak ideal lah. Jangan ditiru lah. Buat orang tua jangan ditiru. Langsung anaknya arahin usia dini gitu ya. Nah, berarti berapa tuh? SD loh, SD. kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi kan ada jenis senjata buat anak kecil juga. Oke. Senjata sama, beratnya yang beda doang. Oh. Nah, sekarang nih, orang kan menembak sekarang udah mulai populer nih, Iya. Om Jupri ya. Mungkin ada orang yang mengidolakan, wah, kalau dulu pengennya jadi pemain bola gitu atau pemain badminton, mungkin sekarang anak-anak sekarang, gue pengen jadi Muhammad Sejahtera gitu kan, jadi atlet menembak. Yang menembak ya. Tapi kan kalau bola kan lu tinggal datang ke lapangan bola banyak, badminton banyak, Banyak, voli Kalau banyak. menembak emang gimana? Latihannya gimana kalau orang awam nggak punya channel ke TNI Polri, pengen latihan menembak emang gimana sih klub Kayak menembak? sipil gitu ya, bukan Heeh. dari tentara Iya, ya. Kalau Mas Tera kan ibaratnya emang udah jalan hidupnya emang begitu gitu ada lowongan di mading. Siapa yang mau seleksi Seleksi, atlet ya. menembak nomor 10 meter running target itu udah kayaknya udah jalan Tuhan emang lu udah kesini lu gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau misalnya orang awam pengen mulai latihan Pengen nembak, mencoba anaknya juga, pengen, ya. anak gua nih, lu latihan nembak aja lu. Iya. Gimana? Jadi di lapangan tembak ya diarahinnya ke lapangan tembak Senayan Perbakin itu. Satu Nah, doang tuh ya? Satu doang. Dan di sana tuh ada sekolah menembak Om. Ya bayar sih, tetap bayar. Mahal Tapi nggak? kalau untuk yang berprestasi pasti ada ini kan, beasiswanya kan. Beasiswa nggak ada Om.
Oh, semuanya Tetap bayar setelah ya? tanding ya kita kalau nggak pelatnas lagi ya kita modal sendiri buat tanding buat apa. Oke, berarti itu ibaratnya kalau kita habis tanding, prestasi kita bagus itu sekalian nabung untuk nanti turnamen berikut gitu. Iya. Oke. Emang kalau nah kan kita belum punya, kalau misalnya anak-anak kecil yang mau baru mulai latihan Iya, kan iya. belum ada senjata, belum punya apa-apa, itu gimana? Dikasih pinjem dulu atau gimana, Mas? Di sekolah menembak itu disediain semua Om. Apa Disediain aja? semua dari senjata. Mungkin kalau nembak rifle dikasih pinjem jaket, sepatunya segala macam kan. Nah yang membedain kalau sekolah nembak ya kita nggak bisa ngotak-atik senjatanya gitu. Nah kalau kita udah usah sekolah nembak, wah kamu bagus nih, coba kamu masukin ke DKI. Nah, mungkin dari DKI disediain senjata. Nah itu baru bisa kita ngotak-atik Om. Jadi masih agak susah ya. Maksudnya untuk dijangkau untuk anak-anak bisa latihan menembak gitu. Tapi kan dipinjemin dulu kan pertamanya Iya, kan kalau mulai. dipinjemin. Tapi sebenarnya saingannya lebih dikit dong dibanding dengan cabur populer gitu kayak bulu tangkis, itu kan banyak orang latihan. Bener nggak? Banyak juga nembak Om. Banyak. Banyak Om. Jangan salah, sekarang banyak. Setiap daerah itu sekarang punya atlet Om. Menembak. Dan mereka rata-rata punya tempat semua. Dan saingannya itu tuh poinnya tipis-tipis semua Om. Oh gitu. Berarti kita doang selama ini yang kurang. Iya. Nah, Kita makanya harus sering-sering main populerkan. lapangan tembak. Nah. Oke. Kita ke Senayan sekarang. Berangkat dia udah. Soalnya saya kagetan Mas. Oh, gitu. Kalau liputan ke lapangan tembak kagetan, buset tuh dar. Iya kan? Situ enak pakai ginian. Kita nggak oh kalau yang itu nggak pakai ya? Lah kan kita jalan-jalan di Iya. luar-luarnya atletnya sih pakai Peredam gitu ya? Penutup kuping kan. Apalagi Nam Jupri, ini udah berapa lama kita? Hampir sejam nih. Apa kira-kira mimpinya Mas Tera apa nih? SEA Games udah. Pon pernah dapat emas juga Pon? Papua 1 emas. Oh 2020 ya. Pon udah, SEA Games udah, Asian Games udah. Apalagi mimpinya? Olimpik. Olimpik lah ya terakhir. Kan ini Paris gimana tuh? Ya kita berdoa aja. Ya, satunya doa. Saya kan juga nggak punya suara. Om. Orang yang punya kepentingan itulah. Tapi bisa nggak misalnya kayak Mas Tera ini kan udah tampil di running target ini, itu bisa pindah ke misalnya nomor pistol dan lain. Bisa, Om. Bisa. Ya itu kan saya kemarin seminggu yang lalu lah saya coba pistol. Tapi kan beda ototnya. Kalau running target kan tangan 2, pistol tangan 1. Penyusahinnya susah juga. Dan dengan waktu yang nggak banyak agak susah gitu ya. Iya. Oke. Tapi harapannya bisa nanti di Los Angeles ya. Bisa Insya Allah. ada kesempatan ya. Ya mudah-mudahan Amerika punya atletnya dan punya potensi lah. Jadi kita bisa bersaing sama dia juga. Terus kalau misalnya pensiun dari menembak, karena umur 26 kan ya Mas ya? Masih lama sih. Selama Pengen jadi pelatih menembak atau gimana? pengen punya Tempat malah. ya tempat, kedua punya didikan atlet sendiri juga. Tapi itu mungkin puluhan tahun lagi yang akan datang sih. Kalau sekarang Apa? Kan saya mimpi mikirnya boleh. untuk prestasi sendiri dulu. Ngejar prestasi dulu ya. Tapi kalau misalnya buat olahraga gitu, senapan, pistol gitu butuh izin khusus nggak sih Mas? Ada, walaupun angin pun juga ada. Oh. Itu Harus ribet nggak punya ngurusnya? lisensi sendiri juga. Ribet Om. Nggak tahu dah. Tapi kan itu udah difasilitasi sama Perbakin kan kalau untuk Iya. Iya kan, kalau Tapi kan kayak- dites dulu psikologinya, kesehatannya. Nah kalau nggak kuat mental, tiba-tiba langsung emosi dikit, ya kan. Banyak kasus begitu sekarang. Ya, berarti ya bener ya, salah satu apa? Psikologinya sih Om. tanggung jawabnya besar ya. Ya maksudnya salah satu apa hambatan ya dalam tanda kutip ya. Olahraga menembak ini selain mahal juga untuk bisa dapetin peralatannya itu juga persyaratannya nggak mudah ya Mas ya. Iya. Iya. Tapi kan kalau saya kan awalnya ini Om, apa dikasih pinjam, inventaris semua PB, tinggal modal latihan, tidur, makan di lapangan aja gitu aja. Tinggal bawa badan lah ya. Tapi kalau buat lisensi sampai sekarang sih saya belum punya. Tapi kayak sekarang kan Mas Tera kan menembak nih kan bukan Mas Tera doang, adanya juga kan Iya. menembak juga kan. Itu kalau ngobrol berdua kemarin mungkin setelah Asian Games gitu. Apa sih mungkin yang diobrolin setelah itu? Wah, lu hoki juga lu Bar ya. Hoki ya? Sudah hoki ya? Iya. Hoki. Untung lu gua ajak lu. Coba lu gitu. Lah emang yang ngajak sih? Oh, adik. Saya yang ngajak. Oh, tadinya adiknya ini sukanya? Sukanya nggak tahu sih saya. Adik kandung. Iya, adik kandung. Nggak tahu sih dia suka apa. Akhirnya diajak, ya udah lu nembak aja gitu. Nembak aja lah Bar. Pada lu cuman kuliah sampai rumah juga nggak jelas. Ikut aja saya. Ikut lapangan tembak. Tapi izin dulu sama pelatih. Om, adik saya mau nembak, datang aja. Gitu. Nah itu kalau ada orang dalam, enaknya gitu. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Kalau orang awam kan bingung ya. Iya.
Dan akhirnya rupanya adanya juga punya. Nah, saya lihat dulu nih sebulan 2 bulan ada potensi nggak ya, kalau nggak potensi pulang aja. Kejam banget. Tapi ya ini modelnya kalau latihan tuh kan kalau nembak tuh harus lembut ya. Mungkin dia doang. Kalau dilembutin makin nggak peka, jadi harus diomelin dulu. Oh, beda tipe-tipe pendekatannya. yang kalau dibaikin ngelunjak ya. Iya, Oh, iya itu iya. betul. Dibaikin melunjak, bocahnya gitu. Nah, orangnya gitu ya. Tapi pelatihnya Mas Ruli juga. Sama. Oh, berarti pendekatan ke Mas Tera sama adanya Akbar beda ya? Beda. Abang adek usut juga nih, yang satu suka telat, yang satu didiamin ngelunjak. Ada Tapi pas, prestasi bagus. Itu sih bagus. pas tanding saya nggak mau ngomel-ngomel sama dia. Oh, Takutnya saya ke bener-bener diemin bawah, iya. Jadi pelatih saya bilang, "Ter, Akbar urusan gua," kata dia. Oh yaudah om, udah lu nggak usah ngurusin dia. Kata dia. Oh yaudah lepas dia mau ngapain kayak udah ngobrol mah biasa aja. Tapi Mas Tera kan udah berkeluarga nih ya, anak satu ya. Usia berapa sih anaknya? 15 Oktober kemarin setahun. Oh, setahun, masih masih kecil, masih bayi. Masih kecil. Pengen dijadiin atlet juga nggak tuh Mas? Iya. Oh, udah iya tuh. Udah iya. Tapi iya, karena saya melihat dari diri saya sendiri kalau berprestasi peluang besar ini om, maksudnya Menjamin lah ya. iya. Oh ini jarang loh, biasanya kan orang kalau ditanya anak lu pengen jadi atlet juga nggak? Yang jawabannya masih ini tegas loh, pengen jadi atlet nggak? Iya. Karena kan saya sebagai pelaku Oh. dan udah terlihat gitu. Kalau yang berprestasi pemerintah ngasih apresiasinya apa? Kalau yang berprestasi, kalau nggak berprestasi latihan lagi ya gitu. Berarti Mas Tera ngerasa perhatian pemerintah udah cukup nih Wah, jauh terhadap lebih atlet? besar. Serius lah. Iya. Kalau istilahnya kita bukan yang nyari kerja, kerjaan nyari kita gitu om. Oh. Kalau orang berprestasi Emang apa sih yang udah Mas Tera dapat dari menembak ini? menembak. Ya satu ya bonus dari pemerintah berupa uang. Kedua pekerjaan itu doang. Sekarang PNS ya Mas? Ya? PNS di Menpora. Nah, sekarang udah PNS juga ya. Iya. Udah diangkat tuh PNS ya? Udah 100%. Wih. Udah prajab, bukan C lagi ya. Udah 100%. Iya, emang udah ini bukan menjanjikan, maksudnya masa depannya tuh Iya. ya paling Udah nggak usah kepikiran masa tua gimana gitu Udah ya. diprihatinkan. Hah? Oh, udah Diperhatikan. Diperhatikan. Itu beda banget loh. Kebalik itu dikatanya. Kata itu. Kapan gua doang guys, kakinya. Sudah dia itu lah. Sudah diperhatikan. Diperhatikan ya. Oh, Sudah tapi diperhatikan. yang berprestasi, ya kan? Tapi nanti abis bonus keluar juga senyumnya makin lebar Mas Tera. Lebar lah. Iya dong. Iya. Iya, kayak gitu doang ianya. Emang kayaknya kurang ekspresif ya. Mau dikasih berapa pun mau juga gitu nanya aja. apa tadi? Beres. Apalagi ya? Mau nanya apa lagi Om Jupri nih? Iya, tapi paling ini aja sih, apa maksudnya kan itu kan kayak apakah dari karena kan kemarin kan harus fokus banget gitu. Karena kan waktu yang kalau saya lihat-lihat yang waktu dari 18 tuh katanya waktu itu kan kondisinya belum menikah. Katanya ada distractionnya, katanya gangguan dari kalau kadang kan kalau pacaran kan ada Ributnya. Iya. Itu emang pengaruhnya sebesar itu ya? Iya, masalah personal ke penampilan kalau untuk menembak tuh keganggu banget. Keganggu om. Keganggu banget. Dulu tuh ya jauh dari agama juga sih ya. Wes, gue demen nih. Iya. Itu oh iya kayak. Udah hijrah berarti. Iya. Jadi kan biasanya kalau pacaran teleponan sampai malam. Yang biasanya kita telepon sampai malam tiba-tiba tidur cepet. Kok tumben tidur cepet? Wah kesel ya. Besok tanding ya. Ya, maksudnya buat pengalaman. Iya. Jadi saya nyari istri yang ngertiin kerjaan saya juga. Oh, tapi 2018 tuh sama tuh ya orangnya ya. Kan dari 2018 kan sampai sekarang itu orang yang sama kan pasangannya Mas. Udah ganti lah. Wih, beneran. Iya. Yang istri sekarang yang 2018 udah putus. Wih. Itu karena itu juga kanker perak. Bukan Udah ganti lah. Iya. Tapi maksudnya dengan sekarang sudah berkeluarga itu memang lebih stabil gitu. Maksudnya secara mental, secara fokus juga lebih tertata ya. Lebih tertata. Apa melalui kepikiran? Enggak. Enggak ya? Emang enggak. Soalnya katanya akun sosmed dipegang bini, bener? Jadi gini. Gimana? Kenapa? Kenapa akun sosmed itu dipegang bini? Ya kan, hari Senin dapatlah emas. Oh, banyak yang hubungin, ting. Waduh, pusing besok masih tanding. Kalau saya balasin satu-satu sampai malam ini. Saya bilang,
udahlah kasih istri saya aja. Tolong kalau ada yang follow terima segala macam, komen balesin ya gitu. Oh, setelah Asian Games Hangzhou baru dikasih ke istri. Hari Senin pertanding pertama yang mas pertama. Setelah dapat ya. Setelah dapet. Mas pertama kan besok masih ada tanding lagi. Iya. saya. Karena notifnya nggak berhenti ya. Iya. Tolong kasih saya bilang tolong kalau ada yang follow segala macam tolong diterima atau apa ya kan. Dibales-balesin lah komen-komen gitu Kalau ya. saya mikir itu saya nggak fokus buat besok. Oh, tapi sampai sekarang akun sosmednya masih dipegang bini. Masih nyangkut di HP dia. Masih. Nyangkut ya, belum diurus lagi. Mau liburan dulu ya. Belum diganti passwordnya. Belum diganti, Bang. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Nggak ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Soalnya punya 2 akun dia. Ada 2 akun. Satu. Aduh, baca lawan dah. Tapi setelah kemarin dapat emas itu 2 emas. Followers awalnya berapa? Sekarang udah berapa? Aduh lupa saya terakhir itu. Nambah banyak gak? Nambah banyak. Saya followers 1.400 sekarang. Sekarang. Sebelumnya berapa ya? Nggak tahu saya lupa sebelumnya. Nggak 400 kayaknya 400. Belum ditawarin jadi iklan sosis. Belum. Aqua mungkin. Wah, nyebut merek. Maaf. Tapi banyak lah yang DM atau Iya. apa untuk kerjasama pasti banyak kan setelah kemarin kan ngajak kerjasama. Ada. Tapi sebenarnya ada ini pertanyaan. Apa tuh? Enggak. Penutup kali lah ya. Iya, boleh. Mau sejam. Kan pengalaman kita ngomong nih Asian Games 2018, Mas Tera ikut di Palembang, di Hangzhou ikut. Fasilitas gimana Mas? Kan saya nggak ngerasain di Atlet Village gimana kan. Kalau venue-nya kan tahu lah. Kalau dibandingin nih antara waktu kita jadi tuan rumah Sama yang di sekarang Hangzhou. kemarin. Mau jujur atau mau disabakan atau Jujur lah ya. jujur. Kalau jujur ya kualitas sekarang sih. Yang kemarin di Hangzhou. Di Hangzhou. Kenapa? Bedanya apa teman? Dia jadi satu tempat. Kalau kita kan Jakarta dan Palembang. Kalau di Hangzhou satu tempat dan semua atlet ya di sana semua. Juri di komplek yang berbeda, media beda, makan jadi satu semua. Venue Dan menembaknya juga megah banget kan tuh. Venue nembaknya juga Bagus ya? Cuman Di pegunungan-pegunungan gitu ya. Kan nyatu sama panahan kan? ya, kalau Jakarta Palembang panitia LO segala macam agak selau. Selau gimana? Kalau di sana di Cina, wah ketat banget. Oh, jadi maksudnya secara peraturan mereka lebih strict gitu ya. Kalau dari fasilitas gimana Mas? Fasilitas Cina paling bagus. Apa sih yang lo rasain? Wah gokil juga nih Cina ya. Mungkin teknologi sih. Teknologi kedua fasilitas apa unit kita tempat tinggal segala macam pelayanan Oh, udah lebih baik ya. lebih baik banget. Ya venue menembak tuh ya sebener kan yang sama dengan panahan kan itu kan Iya. kayak di daerah pegunungan agak jauh tuh. Daerah Sejam lah kampung sekitar. lah itu mah. Tapi sejuk cuman Bukan sebelah DPR. ya Perbakin dong. Peluru nyasar gitu. Kalau sana kan nyari tempat yang safety ya. iya. Tapi udah bagus. Bagus ya, emang bagus ya. Di Asian Games itu saya ke venue menembak itu kan kayak daerahnya adem kan, lebih adem kan, dan itu luas banget. Dan kalau ke satu lagi yang panjat tebing tuh bener-bener dipikirin gitu kayak venue panjat tebing. Dia ada tebing benerannya yang dibikin kayak nyatu sama venue-nya gitu. Jadi Kalau beneran, saya nggak tahu kalau itu. Ya, ada Saya nggak main ke venue yang lain. Untuk menembak, Atlet Village menembak terus gitu aja ya. Ada lagi yang mau tanya ini? Harapan deh buat menembak Indonesia dengan Iya, gitu aja ya. setelah Asian Games 2022 berhasil jadi bintang bagi tim Indonesia, kira-kira dari Mas Tera apa sih buat cabur menembak di Indonesia harapannya? Saya berharapnya menembak itu punya bibit baru, regenerasi yang baru, khususnya di nomor saya ya, karena kan nomor saya sedikit. Jadi saya pengen suatu saat kalau saya nggak ada atau apa kan amit-amit ya ada yang baru Meneruskan. dan bisa Menjaga. lebih dari saya. Bisa lebih malah. Oke. Sekarang masih kurang ya? Ya iyalah orang Mas Tera aja dapatnya nggak sengaja kan? Bukan disengaja lah. Nggak maksudnya sengaja. Nggak sengaja kan maksudnya. baca Madi. Oh kalau yang itunya. Mas Tera kan dapetnya nemunya Mas Tera kan karena nggak sengaja, bukan Karena ikutan daftar di-create gitu. Harapannya gitu ya bibit-bibit barunya. Dan saya berharap ya itu dia pengurus dan segala macam harus lebih apa ya
Buat atlet harus diutamakan juga daripada kepentingan pribadi itu aja sih. Bukan nembak juga sih, mungkin dari yang lain juga ada yang gitu sih. Semuanya lah gitu ya. Semuanya sih. Ya. Kalau perhatian pemerintah ke cabur menembak udah cukup? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Nah, gimana? Ya kalau yang saya rasa sih ini ya banyak Sejauh juga ini. berperan dari ketua umum. Ketua umum ambil ini apa? Maksudnya take action untuk Ya itu kalau dia. ada kebutuhan yang mendesak, ya udah Pak. Jujur aja ketua umum saat ini luar biasa. Pak Joni, saya terima kasih banget lah sekarang ini sama dia. Ke Pak Joni ya? Iya, Pak Joni, terima kasih kata Iya. Tera. Walaupun saya bandel gitu ya, karena sering telat atau apa. Ya mungkin karena telat itu saya bisa sampai sekarang ini lah. Berarti dipertahankan lah. Ya, jangan Lagi lah. Jam 10 ya setengah 10 datang. ya. parah. Di korting setengah jam doang. Agak canda Pak. Ya mudah-mudahan dengan prestasinya tim menembak Indonesia di Asian Games di Hangzhou ini bisa membuat cabang olahraga menembak semakin maju di Indonesia. Amin ya. amin. Iya. Dapat Semoga. perhatian lebih lagi dari pemerintah. Karena di Asian Games memang udah membuktikan kan, Iya. 2 emas 3 perunggu, 2 emas 2 perunggu dari Mas Tera, ya kan? Top. Mukanya emang lempeng. Iya, ya, kayaknya emang nggak terlalu ini. Jadi bertanding pun begitu aja gitu. Emang harusnya gimana? Gitu dong. Tetap juga enggak. Biasa aja ya. Mas Tera, thank you waktunya ya. Oke. Sudah menyediakan waktunya Thank you, Mas. hadir Ya, di podcast Si Paling Paling Sport, Sport. podcastnya CNN Indonesia. Ya, itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol saya dengan Om Jupri bersama Muhammad Sejahtera, peraih 2 emas, 2 perunggu Perunggu, ya. di Asian Games 2022 di Hangzhou. Cukup sampai sini untuk edisi podcast Si Paling Sport. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa. Bye-bye.